Nah orang tuanya tuh taunya anaknya ya udah main gitu, nggak tahu kalau ternyata dibawa sama mantan pacarnya kan. Terus kasus yang kedua itu ada murid SD kelas 4 tiba-tiba loncat dari lantai 4 gitu, ya udah bunuh diri gitu. Nah terus yang ketiga tadi kasus yang seorang murid dia itu karena nilai UTS-nya jelek dia ngebacok gurunya gitu kan, itu nggak pernah terjadi selama ini ya gitu di Indonesia tuh. Nah melihat fenomena kayak gini tuh pendidikan kita tuh kumaha gitu kan gitu, dengan sekarang orang tuh kayaknya kok makin tidak terdidik apa bagaimana gitu menurut Kang Harun. Nah, itu gimana Kang Harun? Ya kelas 4 SD itu pertanyaannya berat banget. Ada itu berat saya tuh dari pas lihat judul tuh saya merenung. Terus gimana ngomongnya ya? karakter sih mungkin. Terbaru itu adalah seorang murid yang dia tuh nggak terima nilai UTS-nya jelek gitu ya. Akhirnya dia ngebacok gurunya di depan orang-orang dan menghilangkan barang buktinya dan dia lari kabur. Ini gimana nih Kang Harun ngelihat jendela pendidikan kita gitu? Ya sebetulnya kita semua harus prihatin ya dengar cerita itu ya. Artinya mungkin kita makin lama makin kurang waras ya. Dan pelaku itu kan pelaku tidak waras. Misalnya tadi membunuh mantannya, kan membunuh itu dosa besar. Selain melanggar hukum ya, menghilangkan nyawa semena-mena, kan dalam Islam tuh membunuh satu manusia tuh seperti membunuh seluruh umat manusia. Artinya dosa yang besar sekali. Apalagi fitnah gitu. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Membunuhnya udah kejam, memfitnah apalagi, kan itu hari-hari kita kan sekarang. Kita subre tau ya guys. Apalagi misalnya tadi yang bunuh diri, kan kita dengar bunuh diri kan bukan di Indonesia, mungkin yang sering di Jepang, di Korea itu kan. Sekarang kan anak-anak di kita, ya kan. Apalagi tadi Ngebacok gurunya. yang ngebacok guru. Dulu itu kalau dimarahi guru, pulang ke rumah dimarahin lagi gitu. 2 kali. Jadi orang tua tuh percaya kepada gurunya. Makanya kamu bikin malu katanya. Setelah dihukum sama gurunya, dihukum sama orang tuanya di rumah. Nah sekarang kan sebaliknya gitu kan, dia malah malah menyakiti gurunya kan gitu. Jadi tadi ya mungkin indeks kewarasan kita berkurang. Jadi kita harus melihat, ya harus mengevaluasi, ya harus memeriksa kembali ya yang kita ajarkan kepada anak ini apa. Jangan sampai untuk masuk SD orang tua harus meleskan anaknya calistung. Ini kan salah kaprah ya. Harusnya di sekolah itulah, di SD itulah dia diajari membaca, menulis dan berhitung. Ya, sebelumnya itu pendidikannya harus pendidikan budi pekerti, pendidikan akhlak sebelum ilmu. Gitu, bagaimana sopan santun kepada orang tua, bagaimana menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang muda, ya kan? Yang terjadi apa? Kan saling menyakiti, dibully lah, sampai ada meninggal kan? Nah ini kan kondisi ini kita tidak baik-baik saja. Ternyata kita tidak baik-baik saja di semua sisi kehidupan kita, ya kan? Ya kalau dalam kimia mah mungkin entropinya meningkat. Jangan lupa subscribe. Nah, itu entropinya meningkat, derajat ketidakteraturannya semakin meningkat. Oleh karena itu butuh energi yang sangat besar untuk menjaga agar entropinya rendah. Butuh effort besar untuk membuat diri kita baik-baik saja. Makanya harus sholat 5 waktu, berjamaah di masjid di awal waktu. Itu kan untuk menjaga supaya entropinya tidak membesar, ya kan? Sholat sunnah, sholat qiyamul lail, wirid pagi dan petang, berkumpul bersama orang soleh, supaya tetap waras. Kalau kita sudah mulai meninggalkan itu sedikit demi sedikit, makin lama kita makin gak waras siapa. Dan kalau sudah kehilangan rasa waras tadi ya di mana saja, semuanya akan jadi perkeliruan, pendidikan perkeliruan, penyelenggaraan pemerintahan perkeliruan, semua. Jangan lupa subscribe. Ini saat yang tepat untuk
mengevaluasi sistem pendidikan kita, mengevaluasi kehidupan berbangsa bernegara, mengevaluasi tata negara kita, gitu ya. Nah sebetulnya mekanisme sudah ada. Setiap 5 tahun sekali kan kita lakukan koreksi harusnya. Jangan sampai saatnya melakukan koreksi tidak ada koreksi. Kita subre tau ya guys. Kang Harum ngebahas tentang kewarasan, jadi keinget sama saudara-saudara kita di Rempang gitu ya gitu. Kang Harum lihat kondisi Rempang yang orang udah tua pun dilempari botol gitu ya gitu sampai dia berdarah gitu. Bab Rempang. Ya pokoknya tadi kalau sudah tidak waras dalam semua aspek kehidupan akan tidak waras. Termasuk tadi kepemilikan hak atas tanah. Gitu. Ya, kan sebetulnya dia belum memiliki izin prinsip. Otoritanya kan. Artinya tidak berhak dia harusnya gitu melakukan gerakan seperti itu. Jadi dia tuh belum selesai. Cuma karena kan sekarang arahnya itu selalu deregulasi, kemudian debirokratisasi. Itu tuh benar kata-kata itu tuh. Deregulasi, debirokratisasi itu benar. Memudahkan investasi itu benar kata-katanya. Tapi Cuma gitu kan akhirnya karena itu ditabrak semuanya, perizinan ditabrak, ya regulasi ditabrak, ya kan, hati nurani ditabrak. ya udah nggak ada kan tadi kata Pak Anies kan dari mulai keadilan, yang kedua tentang fenomena apa yang diperlukan oleh masyarakat, 3 landasan saintifik, metode ilmiah, yang keempat baru regulasi. Tapi kalau sekarang itu musimnya dibalik. Yang pertama regulasi. Makanya dia kenapa aparat penegak hukum bisa ikut terlibat, karena ngerasa ini udah ada kekuatan hukum gitu. Padahal jauh dari metode ilmiah, jauh dari nurani gitu ya. Akhirnya ya yang ada tirani. Jangan lupa subscribe. Dan kebayang nggak tirani memegang kekuasaan negara tapi insane gitu, tidak waras. Barang siapa melupakan Allah maka dia akan lupa tentang jati dirinya. Kepala daerah memenjarakan siswa SMP karena dia sudah lupa bahwa dia itu kepala daerah. Kepala daerah itu harusnya melindungi anaknya. Ini juga pemimpin yang di bulldozer itu siapa? Rakyat itu siapa? Yang memberi dia mandat. Bahkan selesai itu mah seperti anak kandung durhaka kepada orang tua, ya kan? Ya. Jika pemimpin zolim itu setara dengan anak durhaka. Rakyat itu kan yang beri mandat. Jangan lupa subscribe. Kewarasan kita dengan banyak berzikir kembali kepada nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam, nilai-nilai ilahiyah gitu. Karena nggak ada cara lain. Kembali. Kalau enggak lebih sesat dari binatang ternak. Ya kan? Lebih sesat. Lalu gimana dengan rakyatnya nih Kang Harum? Biar dia tahu bahwa udah oke, kita tuh udah nggak baik-baik aja kan. Kalau Kang Harum bilangnya sampai harus mencapai titik sakit dia sampai baru ngerasa oh ini tuh udah nggak baik-baik. Tapi kan itu kayak apakah lama atau harus gimana gitu Kang Harum? Dulu ada kepala daerah ya. Tapi kan saya antara nyebut nama ya, dan tempat. Kalau yang usul ada pantai di sebuah daerah pegunungan, 150.000 orang yang usulnya saya akan wujudkan katanya, bikin pantai. Saya setuju ya, karena rakyat itu bukan untuk diikuti tapi untuk dibela. Jadi kasus Rempang itu untuk dibela. Siapa yang mau membela? Ya kita yang masih waras. Kalau kita tidak mau membela, ya ikut tidak waras. Gitu. Jadi sekarang semua harus bergerak. Semua rakyat Indonesia harus bergerak.